Bab 371 Manusia. Setelah pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah, nama Cheng Niu mendapatkan lebih banyak prestise dan harta yang dia gunakan terlihat oleh semua pembawa pesan dari berbagai negara kultivasi. Setelah para utusan tersebut kembali ke negaranya masing-masing, kabar tersebut menyebar. Apakah itu bendera larangan, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa, barang-barang ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di antara para pembudidaya. Orang bernama Cheng Niu telah diberi gelar orang nomor satu di bawah panggung transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa kupu-kupu merah akan melakukan penanaman pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan ini. Lagi pula, jika Red Butterfly memiliki terobosan selama pertarungannya, maka melakukan budidaya pintu tertutup adalah hal yang wajar. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu telah hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka hanya mengetahui bahwa Cheng Niu telah menghilang tanpa jejak saat pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan pesanannya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari pintu tertutup kultivasi dan melihat ke utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual surgawi yang datang dari sana. Itu berarti bahwa dua pembudidaya transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Meskipun kultivasi Suzaku sangat kuat, dia bukanlah dewa yang bisa mengetahui banyak hal sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks, jadi, setelah beberapa pencarian ekstensif, dia menemukan bahwa masalah dengan Cheng Niu ini dimulai oleh Sue Yue dan klan iblis raksasa berpartisipasi. Namun, dia tidak dapat menemukan identitas kultivator transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia hanya bisa secara samar-samar merasakan di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat lokasinya, yang mengejutkannya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti telah runtuh karena luka serius. Inilah mengapa dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun, di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu tungku kultivasi Liu Mei. Dia penting tapi tidak terlalu penting. Liu Mei, pergilah ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana, setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, lelaki tua itu kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Tindakan Sue Yue bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita berkerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah cerah di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah-olah akan tertiup pergi, tetapi masih berjuang untuk tumbuh. Sosok Qian Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikkan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Tak berperasaan, aku tahu kau memiliki sedikit jiwa asalmu yang tersembunyi di suatu tempat, tapi dengan aku yang mengontrol, tidak akan ada lagi Zixin. Tangan kanan Qian Feng menyentuh wajah wanita berkerudung merah itu dan dia tersenyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda sedang duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi dengan bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya terlihat sangat jelek, dan matanya redup. Dia melihat ke kejauhan. Matanya tidak terfokus sama sekali. Mereka hanya berisi kesedihan dan kebingungan. Saat penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pria muda itu tidak berubah sama sekali saat orang lewat. Dia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan bermotif bunga dan celana datang. Di belakangnya ada seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis ini tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, wajahnya putih, dan matanya besar. Gadis itu berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Bisu jelek, ayahku menyuruhku meneleponmu kembali untuk makan malam." Pemuda itu berbalik, menatap gadis muda itu, dan berdiri. Kakinya agak kaku, mungkin karena dia sudah terlalu lama duduk di sana, jadi dia hampir terjatuh saat mencoba berdiri, menyebabkan gadis itu tertawa. "Diam, cepat. Saya lapar."
Gadis muda itu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Anjing itu berlari di depannya seolah-olah sedang membuka jalan. Pemuda itu perlahan mengikuti gadis itu. Saat dia melihat ke desa, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah dekat pintu masuk desa duduk seorang pria parubaya. Kemeja birunya telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Ada tumbuhan tumbuh di tanah. Saat angin bertiup, aroma jamu menyebar. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu, dan berkata, "Ayah, aku memanggil kembali si bisu." Pria itu mengerutkan kening. Dia memandang gadis itu dan berteriak, "Tunjukkan sikapmu. Panggil dia paman." Petik 2. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia lari ke rumah dan membantu ibunya mengatur meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik, jangan pedulikan dia. RI selalu seperti ini. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah pulih." Petik 2. Pria muda itu mengangguk dan duduk di sebelah pria itu. Dia mengulurkan lengannya, yang sangat kurus. Sepertinya itu hanya tulang yang terbungkus kulit. Pria itu menekan lengannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Adik, kamu sembuh dengan sangat baik. Biarkan saya memberi Anda lebih banyak obat dan kemudian Anda hanya perlu memberi makan tubuh Anda dan Anda akan baik-baik saja." Petik 2. Pria muda itu merenung dan kemudian mengangguk. Pria parubaya itu melihat pemuda itu seperti ini dan menandatangani. Dia bertemu orang ini 1 bulan lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pemuda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua, jadi dia memutuskan untuk membawa pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka orang ini sangat berat. Bahkan organ dalamnya tidak pada tempatnya dan rusak. Pria parubaya itu sama sekali tidak percaya diri untuk menyembuhkan pemuda itu. Dia telah menyerahkannya pada takdir. Namun, tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya menjadi lebih baik dan pemuda itu bangun. Namun, setelah orang itu terbangun, pria parubaya itu mengetahui bahwa bocah itu tidak dapat berbicara. Dia bisu. Pada saat ini, seorang wanita keluar rumah dan gadis itu mengikuti di belakangnya. Keduanya membawa beberapa piring dan meletakkannya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Bu, saya tidak akan makan dengan si bisu. Dia sangat jelek sehingga aku tidak bisa makan bersamanya di sini." Petik 2. Kamu. Pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu dengan cepat berdiri di depan gadis muda itu dan meletakkan beberapa piring ke dalam mangkuknya. "RI, makanlah di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Dia hendak berbicara ketika pemuda itu mengambil mangkuknya dengan tangan gemetar. Dia berdiri, berjalan keluar halaman, duduk di atas batu, dan menatap nasi di mangkuknya sambil merenung. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin. Seseorang yang dulu berkembang sekarang dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Sue Yue dan klan iblis raksasa. Tangan kanan Wang Lin gemetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan lalu, jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum sepenuhnya menghilang. Itu tetap di tubuhnya sebagai potongan-potongan yang hancur. Namun, seiring berjalannya waktu, potongan-potongan yang hancur perlahan menghilang. Tubuhnya juga rusak berat, tetapi karena beberapa keberuntungan aneh, energi spiritual yang dilepaskan ketika jiwa asalnya runtuh mampu memperbaiki tubuhnya. Inilah mengapa dia bisa menjadi lebih baik. Namun, saat ini dia telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi makhluk fana yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini, bahkan manusia bisa menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa jatuhnya jiwa asalnya bahkan akan mempengaruhi tubuh aslinya di Chu. Ia jatuh ke dalam tidur nyenyak dan tidak bisa bangun. Ini adalah kabar buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia dapat meminta tubuh aslinya datang untuk menjemputnya. Kemudian dia hanya perlu mencari tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual untuk berkultivasi. Tapi sekarang semua itu menjadi asap. Dia tidak bisu. Dia hanya tidak mau berbicara. Tanda yang disebabkan oleh domain teh menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, jadi orang sudah muak dengannya. Selain pasangan di desa ini, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan hal baik padanya. Tanpa kekuatan spiritual apapun, dia tidak dapat membuka tas pegangannya. Saat ini dia telah benar-benar menjadi manusia.
Wang Lin menghela nafas lalu memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun, Wang Lin menelan sedikit nasi terakhir dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun, dia bingung saat harus melanggarnya. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan tertidur. Tubuhnya sangat lemah sekarang. Itu bahkan tidak memiliki 1 ons pun kekuatan. Keesokan paginya, pria parubaya meletakkan keranjang di punggungnya dan pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tumbuhan. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus, dan diam-diam berkultivasi di dalam gudang kayu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat, dia dapat melakukan kultivasi paksa untuk menyebabkan energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya dan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini, gadis muda itu keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Nute jelek, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau meninggalkan? Rumah saya bukanlah rumah amal. Bagaimana kami bisa memiliki makanan ekstra sebanyak itu untuk Anda makan?" Petik 2. Wanita itu keluar rumah dan memarahinya. Sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Si Ukai, ikuti aku." Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang. Anjing itu tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibaskan ekornya. Pandangan wanita itu menyapu Wang Lin saat dia meminta maaf, anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia bilang tubuhmu sangat lemah, jadi silakan tinggal selama yang kamu mau. Kamu bisa pergi setelah kamu merasa lebih baik. Petik 2. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat pria parubaya, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu larut malam, Wang Lin keluar dari gudang. Dia melihat ke rumah tempat pria parubaya itu tinggal dan menghafalnya sebelum keluar dari halaman. Dia akan pergi. Bab 372 Desa Awan Api. Dalam setengah bulan terakhir ini, Wang Lin telah menyimpan beberapa makanan kering dan membungkusnya. Ditemani sinar bulan, dia berjalan keluar desa. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kembali ke 500 tahun yang lalu. Ketika dia ditolak oleh Sekte Heng Yue, dia juga meninggalkan rumah di tengah malam. Setelah dia pergi, perjalanannya dimulai. Sudah 500 tahun sejak itu. Dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Ketika dia diteleportasi oleh arai transfer itu, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana dia berada. Saat ini dia hanya ingin menemukan Venaro sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk memecahkan domain dan segel yang mengganggunya. Larut malam, angin dingin bertiup dan tubuh Wang Lin menggigil. Wang Lin tersenyum pahit dan memikirkan sudah berapa lama sejak dia merasa seperti manusia sungguhan. Bahkan ketika dia berubah menjadi manusia, itu berkali-kali lebih baik dari ini. Sepanjang jalan, Wang Lin terus kehabisan nafas, jadi dia harus istirahat. Dia secara alami bepergian dengan sangat lambat. 7 hari kemudian, dia masih berjalan di jalan utama. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa merasakannya. Dia memang menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengumpulkan apapun di dalam tubuhnya. Wang Lin dengan getir berpikir, mungkin hanya sekte lokal yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang kental. Namun, bagaimana dia bisa memasuki sekte dengan tubuhnya saat ini? Wang Lin menghela nafas. Dia melihat ke langit dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tapi tanda keputusasaan itu dengan cepat dihancurkan oleh tekadnya. Dia menarik napas dalam dan bergumam, Sue Yue dan klan iblis raksasa, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Suatu hari aku akan membayarmu 100 kali lipat dari apa yang telah kau lakukan padaku. Petik 2.
Dia menunjukkan tatapan penuh tekad saat dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Tapi saat ini, suara kuda terdengar dari belakangnya. Suara ini sangat menggelegar di tengah malam. Begitu Wang Lin mendengar suara itu, sekelompok kuda hitam mendekat satu per satu. Duduk di atas kuda adalah pria kekar dengan wajah pembunuh. Salah satu pria kekar melihat Wang Lin saat dia lewat dan dengan cepat mengekang kudanya dan berkata, "Haha, anak yang jelek, pohon uang yang luar biasa." Dia mengulurkan tangan dan meraih Wang Lin. Teriakan keluar dari depan. Bu keempat, apa yang kamu lakukan? Bos, saya menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita dapat menggunakannya untuk memblokir gerbong perusahaan pengawal kekuatan surgawi di jalan. Ini lebih baik daripada menggunakan saudara kita sendiri. Pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kudanya untuk maju. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu menyerbu, mengangkat Wang Lin, dan tersenyum. Bos, lihat. Mata Wang Lin tertutup. Dia sangat marah. Beberapa seniman bela diri di dunia fana dapat dengan mudah mempermalukannya seperti ini. Seorang pria yang sangat besar duduk di atas kuda di depan mereka. Dia menatap Wang Lin dan mengangguk. Oke, bawa dia. Rombongan 18 ekor kuda itu berlari kencang ke kejauhan. Mereka berhenti di pertigaan jalan yang jaraknya 1.500 km. Masing-masing cepat-cepat memakai topeng, menyebar ke pinggir jalan, dan bersembunyi. Gerakan orang-orang ini sangat terampil. Jelas sekali bahwa mereka sering melakukan hal semacam ini. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang tersisa adalah pria kekar dengan bekas luka pisau dan Wang Lin. Dia menahan Wang Lin di tempatnya. "Enam kecil, ambil kuda kakakmu." Tepat ketika dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus keluar dan mengambil kudanya. "Bocah kecil, anggap dirimu tidak beruntung." Pria kekar dengan bekas luka pisau mengeluarkan senyum kejam saat dia meletakkan Wang Lin ke bawah dan melepaskan rahangnya. Kemudian dia menyodok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya dan keringat raksasa menutupi dahinya. Tatapannya tertuju pada pria kekar dengan bekas luka pisau. Dia membakar wajah pria itu ke dalam ingatannya. Pria kekar dengan bekas luka pisau mendengus. Dia mengambil beberapa pasta medis dan mengoleskannya pada Wang Lin. Lalu dia menghilang ke dalam semak-semak. Saat Wang Lin berbaring di tanah, niat membunuh memenuhi tubuhnya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah, jadi dia akhirnya pingsan. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, kereta suara datang dari kejauhan dan secara bertahap semakin dekat. Kemudian gerbong tiba-tiba berhenti dan seseorang menyerbu sebuah rumah. Dia dengan cepat tiba dan menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, ini adalah mayat." Dengan itu, dia melompat dari rumah dan menendang Wang Lin ke pinggir jalan. Dia kemudian kembali ke atas kudanya dan kembali ke gerbong. Gerbong sekali lagi bergerak maju, tetapi tepat ketika gerbong melewati tempat Wang Lin berada, obor tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. "Perusahaan pengawal kekuatan surgawi, apa menurutmu aku tidak akan merampokmu jika kau mengambil jalan panjang? Tetap di belakang untukku." Teriakan keras datang dari hutan dan 18 pria ganas berjalan keluar. Seseorang dengan obor menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi gerbong. "Racun awan api." Teriakan datang dari gerbong. Tak lama kemudian, setiap anggota kelompok pendamping merasakan semua kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Itu betul. Ini adalah racun khusus yang digunakan oleh 18 pahlawan awan api. Hehe, racun ini mempengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Petik 2. Pembantaian dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari separuh tim pengawal tewas. Teriakan demi teriakan menggema sepanjang malam. 18 bandit itu tampak sangat ganas di bawah cahaya obor saat mereka membunuh tim pengawal. "Haha, kakak laki-laki, bahkan ada 3 wanita. Ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang setelah kita kembali." Pria kekar dengan bekas luka pisau memotong kepala seseorang dan kemudian mengambil salah satu wanita. Wanita ini cantik, tapi wajahnya yang menjerit pucat dan dipenuhi ketakutan. Pria kekar dengan luka pisau itu tertawa. Dia menyentuh wanita itu sedikit sebelum meletakkannya di punggungnya dan membiarkannya memukulnya.
Dua pria lagi dengan cepat datang dan menangkap dua wanita lainnya saat mereka menertawakan wanita pertama. Segera, kuda keluar dari pinggir jalan. Pria yang sangat besar mengeluarkan sebuah kotak dan melihat ke dalam. Dengan ekspresi sangat puas, dia berteriak, "Saudaraku, ayo pergi." Orang-orang ini semua naik ke atas kudanya dan akan pergi bersama ketiga wanita yang menangis itu. Pria kekar dengan luka pisau pergi ke arah Wang Lin dengan wanita di atas bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih memiliki nafas yang tersisa di dalam dirinya. Bagaimana kalau kita menyimpannya beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Petik 2. Pria besar itu mengangguk dan dengan cepat pergi dengan kudanya. Pria berkulit pisau itu menendang Wang Lin ke orang lain. Orang itu menangkap dan menggendongnya. Mereka semua berteriak saat mereka berkendara ke kejauhan, meninggalkan tubuh yang mengeluarkan bau darah yang kuat. Saat matahari terbit di pagi hari, 18 pria itu sudah setengah jalan mendaki gunung. Ada sebuah desa besar di sana dengan 3 kata besar di papan di depannya. Desa Awan Api. Semua orang telah kembali. Buka gerbangnya. Gerbang desa terbuka dan 18 orang dengan cepat masuk. Segera, desa itu menjadi sangat hidup. Pria berkulit pisau yang menahan wanita itu turun dari kudanya dan berkata, "Bos, aku akan pergi dan bersenang-senang dulu." Dengan itu, dia memasuki sebuah rumah dan segera jeritan menyedihkan seorang wanita bisa terdengar. Pria kekar ini jelas terbiasa dengan hal-hal semacam ini, jadi mereka semua tertawa. Dua wanita lainnya juga dibawa pergi. Wang Lin dijebloskan ke penjara air di belakang desa. Itu benar-benar gelap di dalam kandang. Tidak ada cahaya atau suara. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Seolah-olah dia tergantung di udara. Tubuhnya tergantung di udara dan diayunkan ke depan dan belakang. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit dari lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api yang membakar kulitnya. Wang Lin membuka matanya dan benar-benar sadar. Jeritan sengsara datang dari kejauhan, hanya saja itu sangat samar pada saat mencapai penjara ini. Namun, karena begitu sunyi di sini, jeritan itu seolah berlama-lama. Setelah kehilangan semua energi spiritual ini dan jiwa asalnya runtuh, Wang Lin tidak lagi merasa seperti dia bisa memindahkan apapun hanya dengan tampilan seperti sebelumnya. Meskipun lingkungannya benar-benar gelap, dia menyadari bahwa dia terjebak di ruang kecil. Lengannya diikat dan dia dibiarkan tergantung dengan tubuhnya di air dingin. Air yang tidak bisa dilihat warnanya menutupi tubuhnya hingga lehernya dan mengeluarkan bau busuk yang akan membuat mual siapapun. Wang Lin dengan cepat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sehingga dia bisa bernapas. Rasanya seperti disegel di dalam sumur. Setelah jeritan sengsara berakhir, itu menjadi sunyi seperti kuburan sekali lagi. Tampaknya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya bahkan lebih buruk dari manusia, mata Wang Lin tenang. Sedikit kemarahan yang datang dari rasa frustrasinya tersembunyi dengan baik di matanya. Wang Lin yang bisa menggerakkan langit dan mengguncang bumi sudah tidak ada lagi. Wang Lin telah kehilangan semua energi spiritualnya, jiwa asalnya telah runtuh, dan dia tidak memiliki kekuatan manusia. Dia bahkan tidak bisa membuka tas pegangannya. Dia juga kehilangan jejak tas pegangannya. Itu pasti diambil oleh seniman bela diri itu. Pada saat ini, sosok cantik Liu Mei terbang di atas desa awan api. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dia cari ada di desa itu. Saat Wang Lin diam-diam merenung, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kandang air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada area lain yang pernah dia kunjungi setelah meninggalkan desa. Energi spiritual ini tidak datang dari gunung tetapi dari air. Bab 373 Lebah Nyamuk. T. Mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sunyi, yang mirip dengan tempat seorang kultivator akan berkultivasi. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah berada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin, tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan didorong oleh penghalang tipis itu. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam keramba air menjadi semakin padat. Di desa awan api, obor menerangi daerah itu bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang bersenang-senang bisa didengar bersama dengan teriakan wanita.
Pada saat ini, di dalam sebuah pondok yang agak mewah, duduklah pria besar dan kekar dengan kotak terbuka di hadapannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar dan kekar itu ketika dia mengambil mutiaranya. Dia bergumam, mutiara yang besar. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia memasukkan kembali Ratna ke dalam kotak dan menutupnya. Kemudian matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambil tas itu, dia merasa tas itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada bukaan pada tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba merobek tasnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika pembuluh darah di kepalanya muncul, dia tidak bisa merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutera surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merobeknya jika tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat sutera surgawi paling takut pada air. Saya tidak percaya saya tidak bisa membakar ini. Pria bertubuh besar dan kekar itu meletakkan tasnya di perapian. Setelah sekian lama, tidak ada perubahan pada tas. Pria besar dan kekar itu tercengang. Dia bahkan tidak merasakan panas apapun dari tasnya. Apa-apaan ini? Pria besar dan kekar itu mengeluarkan pisau besar. Pedang ini adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak uang untuk dibuat sesuai pesanan dan sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas dengan itu. Setelah bilahnya memotong melewati tas, dia melihat ke arah tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum tertawa, harta. Ini adalah harta karun sejati. Jika saya menempatkan ini di depan dada saya, itu pasti akan menyelamatkan hidup saya di momen penting. Saya tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta sebanyak itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan saya dapat menemukan cara untuk menghubungkan mereka bersama untuk membuat satu set pakaian, itu akan lebih baik. Petik 2. Dia dengan hati-hati meletakkan tas di dekat dadanya, kemudian matanya bersinar dan dia bergumam, aku ingin tahu dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun seperti ini. Aku harus pergi bertanya. Petik 2. Berpikir tentang ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menuju penjara. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya mengungkapkan senyum puas. Pria bertubuh besar dan kekar itu dengan cepat tiba di penjara. Ada dua antek berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Saat melihat pria bertubuh besar dan kekar itu, mereka langsung berkata, "Salam, bos besar." Pria besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian melempar bocah jelek yang kami bawa kembali?" Salah satu pria dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria bertubuh besar dan kekar berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping di samping pagar logam dan mengangkatnya. Dia tersenyum. Bos. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar juga jatuh. Suara sesuatu yang jatuh ke air datang dari dalam pagar dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan kedinginan dan amarah. Pria besar dan kekar itu tercengang saat dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum tangan tak terlihat menangkapnya. Dengan satu remasan, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak karena dia berubah menjadi setumpuk darah dan daging. Tas itu terbang ke pemuda itu. Pemuda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam kurungan air akhirnya bisa melewati sebuah lubang, memungkinkannya memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia telah menggunakan hampir semua energi spiritual yang dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang nyamuk. Tas itu memancarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang nyamuk seukuran gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau urin muncul. Celana orang ini basah dan dia terjatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang nyamuk muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan raungan amarah nyamuk.
Pikirannya terkait dengan Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia mengarahkan mulutnya ke Antek yang tersisa dan menyedot. Antek dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak lagi punya energi spiritual dalam tubuhnya, dengan nyamuk buas keluar, dia akan memiliki keamanan. Raungan binatang nyamuk itu mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang menyerbu dengan senjata mereka. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum melihat nyamuk itu sebesar gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lembut. Beberapa orang pemalu mulai berteriak. Raksasa. Tubuh Wang Lin masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria berkulit pisau itu. Wang Lin menunjuk orang itu dan kemudian nyamuk itu menyerang pria itu dengan tubuhnya. Saat nyamuk itu bertabrakan dengan pria yang terluka pisau, pria itu menjerit menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya telah runtuh. Nyamuk itu melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin memandang semua orang. Pada saat ini, semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meskipun dia ketakutan, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata, dengan suara gemetar, "Abadi, tolong jangan marah, jangan marah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Abadi sebelumnya, kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?" Penulis dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu, jadi tempat ini adalah bagian utara dari benua Suzaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali melalui penjara bawah tanah ini agar airnya keluar. Berapa hari yang Anda butuhkan?" Petik 2. Juru tulis itu segera berkata, dengan suara gemetar, 3 hari, tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan berkata, mulai. Dia tidak meminta binatang nyamuk untuk membantu. Dia telah menjaganya. Juru tulis itu sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semuanya, kemari dan gali tempat ini." Semua orang di desa pindah, tetapi mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa kembali Wang Lin. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang nyamuk itu mengelilingi Wang Lin sekali sebelum mendarat di sampingnya. Dia kadang-kadang akan melihat orang-orang di desa dengan tatapan yang kejam. Semua 200 plus orang di desa awan api menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali lubang ke dalam penjara air. Setelah selesai, sejumlah besar air kotor mengalir keluar, namun yang mengejutkan warga desa adalah airnya hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air yang mengalir keluar, itu menjadi lebih jernih, dan mendekati akhir, bahkan ada aroma yang keluar dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Penduduk desa berhenti bekerja dan memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih berada di sisi Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekat sedang bermain-main dengan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari binatang nyamuk itu, dia bahkan lebih mundur. Orang-orang lain di desa itu mengikuti dan segera tidak ada orang lagi. Orang-orang desa ini siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari sumur dalam. Tidak ada yang diizinkan pergi. Juru tulis itu diam-diam mengerang, tetapi menjawab dengan hormat. Sama seperti ini, desa awan api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara. Seolah-olah seluruh desa telah mati. Semua pelancong yang lewat dan perusahaan pengawal sangat terkejut karena mereka tidak melihat 18 pahlawan desa awan api yang biasanya sangat arogan dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi domain teh dan segel di tubuhnya tidak mengendur sama sekali. Dalam waktu 2 bulan ini, saya baru pulih sekitar tahap kedua kondensasi Qi.
Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asalku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menahan fragmen dari menghilang, jadi tidak ada cara bagiku untuk mengambil manik yang menentang surga. Jika tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya bisa pulih dengan cepat. Namun, saya memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya sehingga saya bisa mengambil manik itu. Petik 2. Tempat ini bukanlah vena roh, tapi air ini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke dalam air. Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat kultivasinya saat ini rendah, jadi dia memutuskan bahwa jika dia menemui bahaya, dia akan memanggil nyamuk buas. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air jernih. Namun, meski airnya jernih, dasar sumur tertutup lapisan lumpur hitam tebal. Bab 374 Benda di dalam air. Mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan. Teknik atraksi. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat memenuhi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikuti seperti mengejarnya. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah waktu yang lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulangi ini 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, dia melihat ada formasi dengan 3 titik yang menyimpan batu roh. Jika itu hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak, tetapi Wang Lin bisa melihat garis merah pada mereka, yang berarti bahwa mereka semua harus batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Pantas saja tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meski bukan vena ruh. 3 buah batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana entah berapa lama dan hampir semuanya habis. Namun, yang menarik Wang Lin bukanlah 3 batu roh berkualitas tinggi ini, tetapi objek lain. Ini adalah kerangka. Dari penampakan kerangka, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa paku hitam. Menggunakan 3 batu roh kualitas terbaik untuk menyegel kerangka ini. Sungguh orang kaya. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk penyegelan. Hanya jari telunjuk kanan dari kerangka itu yang menembus jauh ke dalam tanah. Setelah sedikit merenung, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia berenang dan siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, tas pegangannya mengeluarkan cahaya kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memindahkan barang di tasnya tanpa kendalinya. Gulungan misterius yang Wang Lin dapatkan secara tidak sengaja ratusan tahun yang lalu, yang telah dia teliti untuk waktu yang lama dan masih sampai hari ini tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, dibebankan. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat dia mengeluarkan gulungan itu menyebabkan leluhur klan abadi yang tertinggal untuk berhenti. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang teriakan keluar darinya. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan muncul di depan kerangka dan benar-benar terserap oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu itu secara misterius tidak bercampur dengan air. Itu malah menutupi dasar sumur. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan menyerbu keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung sebentar, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan dalam kegelapan gulungan itu. Ada garis samar ungu yang bersinar di gulungan itu.
Namun, jika seseorang tidak melihat lebih dekat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihat ini sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta karun yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Dia merenung sebentar sebelum menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenungkan. Kerangka di bawah sumur sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, Mosquito Beast, bawa juru tulis parubaya itu ke sini. Binatang nyamuk tiba-tiba menyerbu keluar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya, tidak ada cukup salju untuk memulai longsoran salju. Tapi gemuruh ini mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata monster nyamuk itu menunjukkan tatapan tajam saat ia menerjang dan menabrak sebuah rumah. Mulut tajamnya berhenti 3 inci dari orang di dalamnya. Orang itu adalah juru tulis setengah baya. Dia menatap mulut tajam di depannya dan pingsan. Binatang nyamuk membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bertanya, bagaimana kalian menemukan penjara air ini? Juru tulis paruh baya gemetar saat dia berbicara. Abadi, dulu sekali, ini hanyalah gunung yang sepi. Gua ini baru muncul setelah gempa bumi, dan penjara air ini juga muncul di waktu yang bersamaan. Air selalu berbau busuk. Saat itu, bos melihat dan berpikir itu akan menjadi penjara yang baik, itulah mengapa daerah ini menjadi penjara. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Ada beberapa bekas gunung yang runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya, semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menyegel kerangka itu. Dan kemudian, betapapun bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel dan memungkinkan kerangka untuk melihat cahaya hari lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi tanda pada juru tulis paruh baya itu untuk pergi. Matanya berbinar saat dia merenungkan hal ini sebentar sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya dan fokus untuk menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis dan semakin lemah. Meskipun masih membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk benar-benar habis, mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan 3 batu roh kualitas terbaik muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan membekukan tulang. Para bandit di desa tidak meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun, tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa, jadi mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tanpa bergerak saat dia memfokuskan semua perhatiannya pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap-siap untuk mencoba menerobos domain dan menyegelnya sekaligus. Kultivasinya telah pulih ke lapisan 6 ki kondensasi dengan bantuan batu roh berkualitas tinggi. Binatang nyamuk itu masih menjaga Wang Lin, meski terkadang ia akan melihat ke kejauhan. Arah yang dilihatnya adalah Chu. Dalam 3 bulan terakhir ini, kodok petir mulai merindukan. Meskipun mereka selalu berselisih, setelah sekian lama tidak melihat kodok petir, binatang nyamuk itu merindukan kodok petir. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan 5 batu roh kualitas terbaik, dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah merenung sejenak, dia menyentuh tanda teh di dahinya dan menunjukkan ekspresi tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual seperti orang gila dari 8 batu roh kualitas terbaik. Saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya, dia memancarkan cahaya hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar.
Karena semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar tubuhnya, ia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat kondensasi Ki lapisan 6 di tubuhnya untuk memandu energi spiritual di luar tubuhnya untuk bertabrakan dengan segel. Wang Lin seperti pelat logam sedangkan energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu itu membentur logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, sepertinya sebuah arai sedang berputar. Setiap kali berputar sekali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan, tetapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan giok putih dari tas pegangannya. Saat giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan membuka jalan bagi giok. Celestial giok, menelan giok ini seperti mengambil racun, tapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat celah di segel di tubuhku. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengambil batu giok itu, mematahkan seukuran ibu jarinya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat giok surgawi memasuki mulutnya, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dia seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera disingkirkan. Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, itu terlalu tidak signifikan. Karena dia pernah mengalami menelan giok surgawi sebelumnya, Wang Lin tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang domain teh dan segel. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tetapi itu juga akan menyebabkan tanda teh bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada tanda teh. Tanah tempat dia duduk mulai retak juga setiap kali dia menyerang segel. Retakan menyebar dan menghantam beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retakan langsung berubah menjadi debu saat angin bertiup kencang. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% dari tanda teh di wajah Wang Lin telah retak dan rontok. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tapi matanya cerah. Sebuah celah di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah sekian lama menyerang mereka menggunakan batu giok surgawi. Bab 375 Sek. Pemurnian jiwa. T. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, kepingan-kepingan jiwa asalnya yang hancur mulai memadat. Meski belum pulih, itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan meleleh 3 inci dari tubuhnya. Ini menyebabkan tanda air melingkar secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Tanda teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya dipenuhi dengan roh. 10% dari tanda teh hilang, segelnya kendor, dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian yayasan. Akibatnya, saya hampir tidak bisa menggunakan banyak harta karun di dalam tas saya. Berkat itu dan nyamuk buas, selama saya tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa, saya akan aman. Petik 2. Namun, potongan batu giok langit itu adalah batas yang bisa ditangani tubuhku sekarang. Jika saya mengambil lagi, maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual surgawi sebelum domain dan segelnya rusak. Petik 2. Sekarang saya hanya dapat mencoba untuk mencapai tahap formasi inti secepat mungkin. Ketika saya mencapai tahap formasi inti, saya harus dapat mengambil sepotong batu giok langit dan mencoba untuk memecahkan domain dan segel sepenuhnya. Petik 2. Namun, aku hanya memiliki begitu banyak batu roh kualitas terbaik, jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk berkultivasi dengan damai. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun tidak peduli apapun. Petik 2. Setelah Wang Lin merenung sebentar, matanya bersinar dan dia melompat ke atas binatang nyamuk itu.
Binatang nyamuk itu meraung gembira dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menunduk dan melihat ke desa awan api. Setelah membunuh pria bertubuh besar dan kekar dan pria kekar berlumit pisau, sebagian besar amarahnya telah diredakan. Dia menepuk kepala besar nyamuk itu dan nyamuk itu meraung dan menyerang ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal pendirian yayasan, jadi dia tidak bisa menahan kecepatan monster nyamuk yang berada di sekitar tahap Naschen Soul tahap akhir. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di punggung binatang nyamuk, Wang Lin mengeluarkan giok peta dan melihat ke selatan. Disitulah negara Sekte Pemurnian Jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte itu. Alasan dia memilih Sekte Pemurnian Jiwa adalah karena itu sangat aneh. Itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, Sekte Pemurnian Jiwa memiliki jumlah murid inti terendah, tetapi mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Untuk dapat menandingi 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta di Sekte Pemurnian Jiwa yang hebat, tetapi budidaya para murid inti juga kuat. Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu pertama-tama menjadi murid luar. Setiap 3 tahun, murid sekte luar akan mengadakan kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun, tetapi dalam kompetisi mereka, seseorang akan dikeluarkan. Ini berarti bahkan jika seseorang menjadi murid inti, mereka masih bisa diusir. Sangat sederhana untuk menjadi murid luar. Selama seseorang membayar cukup batu roh, mereka bisa mendapatkan status sebagai murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar Sekte Pemurnian Jiwa dengan energi spiritual beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah murid-murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa gua untuk ditanami. Metode Sekte Pemurnian Jiwa sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku, dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena itu, Wang Lin memilih Sekte Pemurnian Jiwa. Peta itu memiliki informasi yang sangat rinci tentang Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjual batu giok kepadanya pernah datang dan merupakan murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa untuk jangka waktu tertentu. Pilu, bagaimanapun, adalah negara budidaya peringkat 5, dan ada banyak keluarga kultivasi yang mengandalkan 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirim murid dalam jumlah besar ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid dari keluarga kultivasi ini memiliki hak istimewa. Kecuali bakat mereka menantang surga, mereka harus mulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat Sekte Pemurnian Jiwa setelah 7 hari mengendarai binatang nyamuk. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte tersebut, dia turun dari monster nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang normal. Dia melompat ke pedang terbang dan terbang menuju sekte. Tidak lama kemudian, Sekte Pemurnian Jiwa mulai terlihat, tetapi beberapa kilometer dari sekte itu, cahaya lembut menghalangi dia untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan Sekte Pemurnian Jiwa, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pepohonan di hutan semuanya berdesir karena angin yang diciptakan cahaya. Ketika lampu merah menutup, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar, tapi matanya sangat kecil. Sepertinya dia bisa menelan langit. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya bersinar dan segera berdiri ke samping dengan hormat. Orang tua itu hendak memasuki Sekte Pemurnian Jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat Wang Lin, lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte mana kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah kultivator nakal yang berharap menjadi murid sekte luar." Orang tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian yayasan sebagai pembudidaya nakal itu tidak mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk pergi ke budidaya pintu tertutup, benar? Petik 2.
Mata Wang Lin menunjukkan tatapan penuh hormat saat dia berkata, itulah yang diinginkan murid. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, kamu terlambat. Waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulang dan kembali dalam beberapa tahun. Dengan itu, dia akan masuk ke sekte. Wang Lin mencibir di dalam hatinya tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Dia berpura-pura patah hati saat dia mengeluarkan kotak tersegel dan berkata, senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun lalu dan belum mau digunakan. Senior, terimalah ini. Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar. Petik 2. Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini hanya pada tahap awal formasi inti. Untuk tingkat kultivator ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangat berharga. Orang tua itu berhenti dan menatap Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin pasti seorang kultivator nakal, karena dia jauh lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tersegel mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menunjukkan ekspresi gembira. Tapi dia segera menyembunyikan kegembiraan dan dengan tenang bertanya, di mana kamu menemukan ini? Wang Lin dengan hormat berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberiku hadiah pedang ini sebagai ucapan terima kasih, tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya. Petik 2. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, oh, cedera apa? Jelaskan itu padaku. Petik 2. Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus dia lakukan hanyalah membuat sesuatu dengan santai dan itu akan terdengar nyata. Setelah lelaki tua itu mendengar sedikit, keraguan di hatinya menghilang. Bagaimanapun, orang di depannya hanyalah seorang pembudidaya yayasan. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cederanya dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak rapuh, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, akan terlihat palsu. Oke, saya dapat melihat bahwa Anda telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku. Dengan itu, lelaki tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin dengan cepat masuk. Ikuti saya dengan seksama. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwa saya. Jika Anda memasukkan salah satunya, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke depan. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti orang tua itu. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta banyak rumah di dekatnya. Setelah lelaki tua itu mendarat, dia berteriak, Chang Dawei. Aku datang, rambut merah. Apa yang kamu teriakkan? Suara malas terdengar dari salah satu rumah. Segera, seorang pria paruh baya keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Orang tua berambut merah itu tertawa dan berkata, ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau Anda menganggapnya sebagai murid luar? Petik 2. Pria paruh baya itu menguap saat dia melirik Wang Lin, yang berdiri di belakang pria tua berambut merah itu. Dia dengan malas berkata, karena Anda secara pribadi bertanya, bagaimana saya bisa menolak? Penatua berambut merah tersenyum dan berkata, kali ini saya mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Saya akan menambahkannya ke bendera jiwa saya dan menjadikan salah satunya sebagai jiwa utama. Setelah saya selesai, saya akan datang dan minum dengan Anda. Petik 2. Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke kejauhan. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin dengan hormat berkata, murid itu bernama Qianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya satu batu roh kualitas menengah untuk digunakan selama 1 tahun. Pria paruh baya itu melemparkan token hitam ke Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti jantungnya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria paruh baya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Saat Wang Lin ingin pergi, pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya, apa yang kamu berikan pada rambut merah? Wang Lin dengan jujur menjawab, pedang terbang yang diberikan senior kepadaku di masa lalu.
Pantas saja si rambut merah begitu bahagia. Qianmu, meskipun Anda berada di tahap pendirian yayasan, Anda tidak boleh bangga. Meskipun tidak banyak pembudidaya pembentukan yayasan di antara murid luar, masih ada jumlah yang layak. 6 bulan dari besok adalah saat kompetisi murid sekte luar dimulai. Jika Anda bekerja keras dalam kultivasi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan masuk ke kamar. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung yang berjarak 25 km. Dia memegang sepotong batu giok. Batu giok ini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui utusan. Meskipun tidak bisa menentukan lokasi pasti Cheng Niu, itu akan bereaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, giok melepaskan lampu hijau. Liu Mei berbisik, apakah dia di sekte pemurnian jiwa? Bab 376 Hari Terakhir Tahun Baru. Sinar lampu hijau terbang di atas sisi timur planet Suzaku. Namun, orang ini tidak terbang dengan tubuhnya tetapi dengan jiwa asalnya. Dia berantakan. Ada 3 penyok seukuran kepalan tangan pada jiwa asalnya. Masing-masing memancarkan cahaya perak. Orang ini adalah leluhur klan iblis raksasa. Dia terluka parah oleh anak iblis Suntai dan harus melarikan diri dengan jiwa asalnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Wang Lin. Tapi anak iblis itu sangat aneh. Itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini mereka hampir mengelilingi seluruh planet sekali. Selama pengejaran, leluhur klan iblis raksasa terkena beberapa pukulan anak iblis. Tanda kepalan kecil ini tidak boleh dipandang rendah karena mereka telah melukai jiwa asalnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menjadi seorang kultivator untuk waktu yang sangat lama dan memiliki beberapa teknik rahasia klan iblis raksasa, dia tidak akan bisa lolos. Dia terlalu melukai kami kekuatan garis keturunannya lagi, jadi, pada akhirnya, dia memikat anak iblis itu ke utara yang ekstrim. Ada batasan kuno di sana yang telah ada sejak planet Suzaku didirikan. Hanya dengan menjebak anak iblis di sana dia bisa pergi. Dia sangat lemah saat ini dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia dengan cepat kembali ke klan iblis raksasa. Adapun apakah Cihu dan anggota klan lainnya berhasil selamat atau tidak, dia sudah lama melupakan mereka. Setelah kembali ke klan iblis raksasa, dia segera memiliki anggota klan dan memulai budidaya pintunya yang tertutup. Adapun Wang Lin, dia tidak berani mencarinya sekarang. Suzaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menyerah tanpa daya untuk saat ini. Meskipun dia tidak menangkap Wang Lin, dia mencuri pedang terbang misterius ini. Saat ini, leluhur membuka matanya. Dia bergerak di sekitar tubuh yang dimilikinya dan matanya menjadi gelap. Tubuh yang kerasukan ini akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menjadi miliknya. Waktu ini bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi orang yang dirasuki dan orang yang kerasukan. Mata leluhur berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dan melayang di hadapannya. Nenek moyang menunjuk ke pedang surgawi dan jeritan menyedihkan yang dicampur dengan permohonan belas kasihan segera keluar. Nenek moyang berteriak, roh pedang, muncul. Gas hitam tiba-tiba keluar dari pedang langit dan membentuk bentuk Suli Guo. Setelah dia melihat leluhur klan iblis raksasa, dia segera mulai memohon belas kasihan. Tuanku, kasihanilah. Tolong jangan bunuh aku. Saya dipaksa oleh orang bernama Wang itu. Kebencian saya padanya tidak kurang dari Anda, tuanku. Aku membencinya sampai ke tulang. Petik 2. Setelah leluhur klan iblis raksasa mendengar kata-kata Suli Guo, dia tertegun dan kemudian segera tersenyum. Kamu memang roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat bertekad dan setia. Petik 2. Suli Guo segera mengungkapkan senyuman yang menyenangkan dan berkata, kakek musuh. Nenek moyang menatap Suli Guo. Suli Guo dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata, bagaimana mungkin roh-roh pedang pelayan itu dibandingkan dengan saya? Orang bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Petik 2. Leluhur klan iblis raksasa memandang Suli Guo dan kemudian menembakkan sinar lampu hijau ke arahnya. Suli Guo segera mulai berteriak dengan sedih saat berbicara buruk tentang Wang Lin. Nenek moyang mendengus dan menghapus mantranya. Dia kemudian berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah roh pedang saya. Karena Anda menyerah sendiri, saya tidak akan membatasi Anda. Lagi pula, di tanganku, kamu toh tidak akan bisa kabur.
Petik 2. Sebenarnya, lampu hijau itu dimaksudkan untuk menjadi segel, tetapi itu hanya menyakiti Su Liguo daripada menyegelnya. Orang tua ini sangat terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memutuskan untuk menelitinya lebih banyak setelah dia menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Su Liguo segera mengungkapkan ekspresi bersyukur. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Tuanku, jangan khawatir. Saya selalu setia. Bahwa Wang Lin menganiaya saya, jadi saya memberontak melawannya, tetapi tuan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak akan berani mengkhianati Anda. Ini sumpah saya. Jika saya melanggarnya, biarkan 10.000 setan menembus hati saya." Petik 2. Melihat ini, nenek moyang klan iblis raksasa meringankan. Su Liguo menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, sepertinya nenekmu Su Liguo pintar. Saya tidak tahu kapan iblis itu akan datang dan menyelamatkan saya, jadi saya harus melawan. Pertama-tama saya akan menyerah dan kemudian membalas orang tua ini di masa depan. Saya, Su Liguo, sangat setia. Iblis itu baik padaku, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Petik 2. Mata leluhur klan iblis raksasa berbinar. Dia awalnya ingin menghapus roh pedang ini dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Namun, jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang itu. Selain itu, roh pedang ini tidak sederhana. Ia telah memperoleh cukup kecerdasan untuk memohon belas kasihan dan menyenangkan orang lain. Jadi, itu membuatnya semakin tidak mau menyerah. Harus dikatakan bahwa sangat jarang roh pedang mendapatkan kecerdasan. Selama pertempuran, manfaat dari roh pedang cerdas sangat besar. Dia tidak tahu bahwa Su Liguo bukanlah roh pedang asli dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Bahkan jika Su Liguo melanggar sumpah yang baru saja dia buat, hukuman itu tidak akan merugikannya sama sekali. Padahal, ia menunggu hukuman itu terjadi, karena justru akan menguatkan dirinya. Nenek moyang klan iblis raksasa merenung sebentar sebelum menempatkan Su Liguo kembali ke pedang dan memeriksanya dengan hati-hati. Semakin banyak dia melihat, semakin terkejut dia. Pedang ini pasti tidak normal. Saya bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Petik 2. Matanya berbinar dan dia dengan hati-hati meletakkan pedang di dalam tasnya. Adapun Wang Lin, dia mengambil token itu, terbang di sepanjang gunung sampai dia menemukan Gua 1090, dan terbang ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar. Itu sangat mirip dengan yang dia gunakan kembali di Heng Yue Sekte. Yang dimilikinya hanyalah tempat tidur batu. Bahkan tidak ada meja. Tetapi energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Itu bahkan sedikit lebih baik daripada sumur di desa awan api yang didukung oleh 3 batu roh kualitas terbaik yang hampir habis. Meskipun energi spiritual yang dilepaskan oleh batu roh berkualitas tinggi mudah diserap, ia tidak memiliki rasa kekuatan. Terutama batu roh yang akan segera habis. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Energi spiritual yang dilepaskan oleh Vena roh di sini jauh lebih baik. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas ranjang batu dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi. Kemudian dia menempatkan beberapa batasan di dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Akibatnya, energi spiritual di kamar 1090 segera menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, batasan akan memantulkan semuanya kembali, mencegahnya menghilang. Gua itu telah menjadi seperti kapal uap. Energi spiritual tidak bisa kemana-mana, jadi Wang Lin menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat dia bernafas, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam tubuhnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah saat dia diam-diam berkultivasi. Jumlah energi spiritual di tubuhnya secara bertahap meningkat, tetapi itu masih jauh dari yang dia butuhkan untuk memecahkan domain teh dan segel. Domain teh dan segel melahap energi spiritual, sehingga tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, mereka menjadi lebih sulit untuk dihancurkan. Waktu perlahan berlalu. Sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir ini, dia telah menyerap energi spiritual seperti orang gila.
Dari 3 batu roh kualitas terbaik, 2 sudah berubah menjadi debu dan yang terakhir akan segera kadaluarsa juga. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, perolehannya bulan ini juga luar biasa. Memulai dari tahap awal pendirian yayasan dan berhasil mencapai puncak pada tahap pertengahan pendirian yayasan, hanya selangkah dari tahap akhir. Masih terlalu lambat. Saya harus membuang batu roh kualitas terbaik untuk hampir mencapai tahap ini. Aku hanya punya 15 batu roh kualitas terbaik tersisa. Ini tidak akan cukup. Wang Lin menghela nafas dan menggerakkan tubuhnya. Suara retakan memenuhi ruangan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat tidur batu. Retakan bahkan muncul di dinding sekitarnya. Wang Lin terkejut pada awalnya dan kemudian dia sedikit merenung. Dia segera mengerti bahwa itu karena energi spiritual terlalu padat untuk ditangani gua. Jika ini terus berlanjut, retakan akan menjadi lebih besar. Saya tidak bisa menggunakan gua ini lagi. Saya harus pindah gua. Tangan Wang Lin menekan ke dinding dan semua retakan segera menutup. Bahkan ranjang batu kembali normal ketika Wang Lin menekannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini hanya di permukaan. Jika energi spiritual meningkat, retakan akan muncul kembali. Tapi selama dia menahan diri untuk tidak menggunakan batu roh berkualitas tinggi, retakan tidak akan muncul dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia berdiri, membuka pintu gua, dan berjalan keluar. Saat itu senja dan matahari terbenam di kejauhan memancarkan cahaya merah. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin melihat matahari terbenam. Sinar matahari musim dingin tidak mengandung banyak kehangatan. Pada saat mendarat di tubuh seseorang, itu sudah dingin. Dia merenung sedikit dan ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Setelah hari ini berlalu, itu akan menjadi tahun baru. Dia berpikir tentang apa yang bisa dilakukan Zouru kecil. Apakah dia masih menggertak Little White? Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum tipis. Dia menghadapi matahari terbenam dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, hidup bangkit dari abu. Dari tempatnya yang tinggi di surga, dia tiba-tiba dipukuli menjadi manusia, tetapi dia mampu melewati semuanya dengan tekadnya. Baru hari ini dia bisa meratapi dan menggumamkan kata-kata itu. Saat dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi sejak dia kehilangan kultivasinya, perasaan kompleks muncul di dalam hatinya. Hari ini, hari terakhir tahun ini, mewakili jatuhnya Wang Lin, tetapi besok adalah hari pertama tahun baru, mewakili kemungkinan baru yang tak terbatas. Wang Lin berbisik, sudah berlalu. Pada saat ini, sosok cantik seorang gadis perlahan terbang menuju sekte pemurnian jiwa di matahari terbenam. Mata Wang Lin menjadi fokus. Orang ini, terlihat tidak asing. Bab 377 mengumpulkan roh. Wang Lin dengan hati-hati melihat gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam dari sekte pemurnian jiwa. Orang ini agak familiar, Wang Lin melihat sekali lagi dan merenung sedikit, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia melayang turun dari gunung dan tiba di depan bangunan di dekat pusat pegunungan. Pria parubaya saat ini sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia dengan santai melirik Wang Lin, tetapi kemudian matanya segera dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata lebar. Anda mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Wajah orang ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Karena jiwa asalnya runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, jadi kultivator formasi inti ini bisa melihat melalui dirinya. Wang Lin diam-diam berpikir, saya harus segera memulihkan jiwa asal saya atau itu akan menjadi masalah di masa depan. Dia dengan hormat berkata, murid sudah berada di tepi, dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, saya beruntung dan membuat terobosan ke tahap tengah pendirian yayasan. Ekspresi pria parubaya tidak berubah, tapi dia mulai merenung. Apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tetapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan Wang Lin dengan baik dan, setelah mengingat siapa Wang Lin, bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin berubah ke gua dengan lebih banyak energi spiritual. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Penggarap seharusnya tidak terlalu rakus. Kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga fondasi Anda tidak stabil. Jika Anda terus begini, Anda tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Petik 2.
Wang Lin merenung sedikit dan berkata, murid mengerti, tapi saya harap senior bisa setuju. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan berkata, karena Anda bersikeras, saya tidak akan mencoba menghentikan Anda, tetapi untuk mengganti kamar membutuhkan satu lagi batu roh kualitas menengah. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tampak patah hati saat menyerahkan batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, beri aku tokenmu. Wang Lin menyerahkan token itu. Setelah pria parubaya menyimpannya, dia mengeluarkan token lain dan berkata, semakin rendah angkanya, semakin banyak energi spiritual yang ada di dalamnya. Dengan itu, dia melemparkan token itu ke Wang Lin. Setelah menangkap token itu, dia melihat nomor di atasnya. 803. Kemudian dia dengan cepat berterima kasih kepada pria parubaya itu sebelum pergi. Tidak sampai dia pergi, mata pria parubaya itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Kemudian dia terbang ke Gua 1090. Dalam sekejap mata, dia tiba di dalam gua. Dia mencari di dalam gua untuk beberapa saat tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian dia mulai merenung. Apakah saya terlalu paranoid? Apakah dia benar-benar diambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya menjadi begitu cepat? Pria parubaya itu sedikit merenung dan kemudian keluar dari gua. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang yang disebut Qian Mu ini. Wang Lin terbang menyusuri gunung dengan membawa token sampai ia menemukan gua 803. Ukuran gua sama dengan 1090-an, tetapi di tengah gua ada formasi kecil. Formasi ini sangat rumit. Itu bahkan memberikan perasaan bahwa itu tidak nyata. Setelah Wang Lin memasuki gua, pandangannya tertuju pada formasi. Dia melihatnya sebentar dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah formasi pengumpulan energi spiritual sederhana. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambahkan ke dalamnya, yang jelas ada untuk mencegah orang mengetahui formasi. Tujuan dari formasi ini adalah untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya untuk menciptakan area dengan energi spiritual yang padat. Namun, formasi ini harus digunakan di atas mata Venaro atau tidak akan efektif. Mata Venaro seperti titik akupuntur di tubuh seseorang. Tempat ini tidak bisa menjadi mata Venaro, jadi itu pasti mata Venaro semu. Wang Lin melihatnya sebentar dan menemukan rahasianya. Meskipun ia budidayanya disegel oleh domain teh dan segel, ia adalah pembudidaya formasi jiwa. Dengan 500 tahun pengalamannya, dia langsung bisa melihat melalui formasi. Harus dikatakan bahwa bahkan pembudidaya formasi inti akan kesulitan melihat melalui formasi ini. Hanya pada tahap Naschen Soul seseorang bisa melihatnya, tetapi mereka masih akan kesulitan memahaminya. Terutama karena ada banyak hal berlebihan yang ditambahkan di atas formasi, membuatnya lebih sulit untuk dilihat. Bagaimanapun, untuk Sekte Pemurnian Jiwa untuk mengubah seluruh gunung ini menjadi gua untuk murid luar, mereka pasti telah mengambil tindakan untuk mencegah orang melihat melalui formasi. Namun, leluhur dari Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan berada di gunung untuk murid luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tangan kanannya ke atas formasi untuk menemukan bahwa ada formasi yang lebih rumit di bawah yang satu ini. Wang Lin melihatnya dan berpikir, saya percaya formasi ini adalah yang menciptakan mata Venaro semu dengan menghubungkannya ke yang asli. Dia merenung sedikit sebelum mengembalikan formasi ke normal. Dia duduk dalam posisi lotus dan menempatkan batasan di dinding lagi. Kemudian dia mengeluarkan 3 batu roh kualitas terbaik dan mulai berkultivasi lagi. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di kamar 1090. Bagaimanapun, tempat ini memiliki formasi pengumpulan energi spiritual di sini bersama dengan formasi yang ditarik dari Venaro untuk membuat mata Venaro palsu. Energi spiritual di sini secara alami akan jauh lebih padat. Menambahkan 3 batu roh kualitas terbaik, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator jiwa baru lahir melihat ini, mereka akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Dengan berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Wang Lin muncul sendiri dalam kultivasi dan melupakan waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es energi spiritual. Ketika energi spiritual mencapai kepadatan tertentu dan tidak dapat pergi kemanapun, ia akan mengembun menjadi embun beku biru. Saat ini seluruh lantai gua tertutup oleh embun beku yang biru, membuatnya terlihat sangat indah.
Bahkan ada lebih banyak embun beku energi spiritual yang berkumpul di tubuh Wang Lin. Dari kejauhan, dia tampak seperti orang biru. Namun, bekas teh di wajahnya masih sangat dalam dan terlihat sangat menakutkan. Energi spiritual perlahan berkumpul di dalam tubuh Wang Lin. Namun, pada saat yang sama, domain teh dan segel juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Mereka saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin telah berkultivasi dengan pintu tertutup di sini selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tubuh Wang Lin tidak bergerak sedikit pun. Dia menggunakan semua waktu ini untuk terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya menurun. Dalam 2 bulan ini, ia baru bisa mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Ia masih jauh dari puncak tahap akhir pendirian yayasan. 3 batu roh kualitas terbaik semuanya telah berubah menjadi debu, yang menyebabkan jantung Wang Lin sakit. Dia telah memutuskan untuk mencoba menghindari menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mengolahnya. Pada hari ini, mata Wang Lin tertuju pada formasi di dalam ruangan. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasi itu hancur, mengungkapkan yang lain di bawahnya. Tidak ada cukup energi spiritual di sini. Jika saya secara langsung menarik energi spiritual dari mata Vena roh semu ini, itu akan memberi saya cukup energi spiritual untuk mencapai tahap formasi inti. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap formasi dan mulai mempelajarinya. Formasi hanyalah sejenis pembatasan, dan Wang Lin sangat akrab dengan pembatasan. Setelah mempelajarinya sebentar, dia memperoleh beberapa pemahaman. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak. Tangannya menciptakan bayangan demi bayangan dan segera, dahinya berlumuran keringat. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah bayangan muncul, yang lain akan mulai terbentuk. Keringat di dahinya sudah membasahi bajunya. Pembatasan ilusi ini adalah ciptaan Wang Lin sendiri, dan sangat berbeda dari pembatasan normal. Dengan level kultivasinya saat ini, sangat mudah untuk membuat batasan normal, tetapi batasan ilusi sangat sulit. Kembali ketika dia berada di dalam tanah dewa kuno dengan budidaya formasi inti, dia hanya bisa membuat beberapa dari ini. Sekarang dia baru di tahap akhir pendirian yayasan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hampir tidak bisa membuatnya. Tangan Wang Lin bergerak semakin cepat hingga semua bayangan menyatu menjadi satu. Wang Lin menunjuk ke formasi dan berteriak, lalu batasan ilusi tiba-tiba mendarat di formasi. Formasi segera berguncang dan kemudian kekuatan yang kuat keluar darinya dan menyebar. Wang Lin menghindari kekuatan dan menatap formasi. Setelah kekuatan menghilang, formasi berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Lin berjalan dan menunjuk ke formasi. Kemudian serangkaian suara berderak muncul saat formasi itu hancur, menampakkan batu roh seukuran kepalan tangan. Warna batu roh ini merah dan sepertinya ada awan yang mengambang di dalamnya. Wang Lin dapat segera mengidentifikasinya. Batu ini dikenal dengan kristal Kunstone. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual tetapi tidak ada cara untuk menyimpannya. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanan Wang Lin menekan batu merah itu dan mulai tumbuh. Bang! Dan jumlah energi spiritual yang tak terduga melonjak keluar dari kristal Kunstone dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dibebankan ke tubuh Wang Lin. Dengan gelombang energi spiritual yang kuat mengisi ke dalam tubuhnya, dia merasakan pori-porinya terbuka dan keluar gas hitam dari pori-pori tersebut. Tanda teh di wajahnya redup. Meskipun tidak dihancurkan, terlihat jelas bahwa itu telah melemah. Wang Lin merasa sangat bahagia. Dia tidak berpikir bahwa menyerap langsung dari mata Vena roh akan memiliki efek seperti itu, tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan efektif untuk pertama kalinya. Setelah gelombang energi spiritual yang kuat ini stabil, dia perlu menemukan mata Vena roh yang lebih kuat untuk mendapatkan efek yang serupa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan semua gangguan dari pikirannya. Energi spiritual yang keluar dari kristal Kunstone secara bertahap mendatar sampai tidak lagi sekuat sebelumnya. Wang Lin juga perlahan-lahan muncul dalam kultivasi sekali lagi. Bab 378 Pemulihan Gila. Negara Suiyue, di dalam kuil salju dan es ilahi. Li Yuanfeng saat ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Di sekelilingnya ada 5 balok es besar.
Masing-masing balok ini memancarkan cahaya 5 warna serta irisan energi spiritual surgawi untuk diserapnya. Ada sepotong batu giok langit seukuran ibu jari di dalam setiap balok es. Berkat formasi di es, energi spiritual surgawi mengalami perubahan misterius. Li Yuanfeng saat ini tidak terlihat terlalu buruk, tetapi ekspresinya redup dan wajahnya pucat. Setelah waktu yang sangat lama, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Petir yang sangat kuat. Petir itu mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun saya berhasil mengurangi kekuatannya hingga setengahnya sebelum mendarat pada saya, itu masih berhasil menyebabkan saya terluka. Petik 2. Li Yuanfeng mencoba membunuh Wang Lin saat Sun Tai dan leluhur klan iblis raksasa bertempur. Namun, dia diserang oleh petir Sun Tai dan menghabiskan banyak usaha untuk akhirnya melarikan diri. Dia hanya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa melalui teknik rahasia dari Suzaku. Dia tidak punya harapan untuk memiliki terobosan di masa depan. Akibatnya, dibandingkan dengan para pembudidaya yang menerobos ke tahap transformasi jiwa sendiri, dia terlalu lemah. Li Yuanfeng lebih kuat dari puncak pembudidaya formasi jiwa tahap akhir tetapi lebih lemah dari pembudidaya transformasi jiwa sejati, jadi tidak ada cara baginya untuk berdiri melawan petir Sun Tai. Saya tidak tahu apakah Cheng Niu meninggal atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati, domain T saya bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan dengan mudah. Li Yuanfeng mencibir dan matanya menjadi dingin. Kupu-kupu merah junior itu mengumumkan bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Begitu dia keluar, dia pasti akan menjadi kultivator transformasi jiwa. Tetapi pada saat itu, umur saya akan berakhir dan itu tidak masalah lagi. Mengapa leluhur klan iblis raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Li Yuanfeng merenung sedikit tetapi masih tidak bisa menebak alasannya. Di dalam Pilu, di antara salah satu dari banyak gunung yang digunakan oleh murid sekte luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin terbangun dari budidayanya. Puncak dari tahap akhir pendirian yayasan. Mata Wang Lin bersinar saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya. Embun beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Bahkan embun beku di tanah dan dinding berubah menjadi samar, gas biru dan diserap oleh Wang Lin. Tanda teh di wajah Wang Lin telah sedikit memudar tetapi masih sangat mengejutkan. Mata Venaro semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Saya percaya tempat di mana mata Venaro yang sebenarnya berada sudah cukup. Wang Lin membangun kembali formasi untuk menutupi mata Vena roh semu dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua cerah. Melihat ke kejauhan, ada sedikit musim semi. Sisi gunung berwarna hijau, menciptakan kesan elegan. Meski angin masih dingin, namun ada sedikit kehangatan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat ke samping. Ada banyak sekali gua di dekat gua Wang Lin. Dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama ini, jadi selain pria parubaya, dia belum bertemu orang lain. Saat ini, di gua 100 kaki jauhnya, orang lain keluar. Orang ini mengenakan pakaian biru muda yang terbuat dari benang dan memiliki kerudung putih di bahu mereka, memberikan kesan yang sangat luar biasa. Kepala yang penuh rambut hitam bergerak mengikuti angin. Dia tampak sangat lembut dan, dengan sedikit warna merah jambu di pipinya, terlihat sangat elegan. Wanita ini sepertinya telah memperhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya, jadi dia menoleh. Matanya mengandung keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum sebagai tanggapan dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin menarik pandangannya. Dia segera bisa mengenali gadis ini sebagai orang yang dia lihat tiba di matahari terbenam. Wang Lin mengerutkan kening. Gadis ini terlihat tidak asing, tapi aku yakin bahwa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Mei dari Sekte Suandao hanyalah avatar yang dibuat dari teknik 1000 klon. Wang Lin sedikit merenung dan tidak lagi peduli dengan gadis ini. Meskipun dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, bahkan lebih cantik dari Red Butterfly dan seseorang yang bahkan Li Muan tidak bisa bandingkan, tapi dia tetap tidak bisa menarik perhatiannya. Dia melompat turun dari gunung dan memeriksanya saat dia melayang turun. Kemudian tatapannya terfokus pada salah satu gua di gunung. Tidak ada yang istimewa tentang gua ini, dan itu bukan yang terendah.
Dari kejauhan, dia bisa melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Seharusnya di sini. Wang Lin mendarat dan melihat gua itu. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata Vena Roh Semu untuk menemukan di mana letak mata Vena Roh yang sebenarnya. Melihatnya sekarang, dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah yang paling dekat dengan mata Vena Roh yang sebenarnya. Ada seseorang di dalam. Wang Lin melihat pintu gua itu tertutup rapat. Setelah merenung sebentar, dia mendapatkan sebuah rencana. Dia akan kembali ke guanya ketika pria paruh baya itu keluar dari rumahnya. Matanya berbinar dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya, dia sedang menonton Wang Lin sejak dia keluar. Ekspresi pria paruh baya tidak menunjukkan emosi saat dia berkata, "Qianmu, kemarilah." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki jauhnya dari pria paruh baya itu. Puncak dari tahap akhir pendirian yayasan, murid pria paruh baya itu menyusut dan jantungnya mulai berdetak seperti orang gila. Dia punya firasat bahwa ada yang aneh dengan Qianmu ini. Kecepatan kultivasi Qianmu terlalu cepat. Sampai di sini, dia baru tahap awal pendirian yayasan. Ketika pria paruh baya berikutnya melihatnya, dia berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Sekarang pria paruh baya itu melihatnya lagi, dia sudah mencapai puncak tahap akhir pendirian yayasan. Pria paruh baya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa saat mereka bertemu lagi, orang ini akan mencapai tingkat kultivasinya, tahap awal dari formasi inti. Qianmu ini memiliki harta karun yang menentang surga atau metode budidayanya sangat misterius. Pria paruh baya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. Qianmu, saya khawatir saat kita bertemu lagi, saya harus memanggil Anda sesama kultivator. Wang Lin melirik orang ini dan berkata, tidak masalah. Sedikit niat buruk muncul di mata pria paruh baya itu, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan tersenyum. Qianmu, jika Anda dapat mencapai tahap formasi inti, Anda akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Setelah Anda menjadi murid inti, Anda harus ingat untuk kembali sesekali. Petik 2. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi energi spiritual di kamar saya tidak cukup. Saya ingin tahu apakah saya bisa beralih ke yang lain. Petik 2. Pria paruh baya itu terkejut dan agak malu. Gua-gua dengan nomor di bawah 700 membutuhkan izin sesepuh. Namun, saya dapat membantu Anda mengajukannya sekali. Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak harus melalui banyak kesulitan. Saya hanya ingin gua 743. Petik 2. Pria paruh baya itu melihat ke gua 743. Dia tertawa dan berkata, itu tidak masalah, tapi, Qianmu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukanlah yang terbaik. Tidak masalah. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah. Saya selalu merepotkan senior. Batu roh ekstra ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya. Petik 2. Setelah pria paruh baya menerimanya, dia diam-diam mencibir. Saat ini bukan waktunya, tetapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan padaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan batu giok, merekam pesan, dan menjentikannya. Batu giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria paruh baya, ia terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat, seseorang terbang keluar dari gua 743. Dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya dipenuhi daging. Dia lebih terlihat seperti seorang tukang daging daripada seorang kultivator. Dia mendarat di depan pria paruh baya dan menggenggam tangannya. Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Pria paruh baya itu berkata, beri aku tokenmu. Aku sedang mengganti kamarmu. Petik 2. Ganti gua. Saya tidak berubah. Saya berkultivasi dengan baik di sana. Mengapa saya harus berubah? Orang ini mendengus. Tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia mencibir. Apakah kamu anak nakal yang ingin berubah? Beri aku 100 batu roh kualitas menengah atau bahkan jangan bermimpi tentang itu. Petik 2. Dengan itu, dia kembali ke gua 743 bahkan tanpa melihat pria paruh baya itu. Huff. Pria paruh baya itu memandangi punggung pria itu.
Dia memutuskan bahwa setelah dia berurusan dengan Qianmu, dia pasti akan membuat orang itu membayar. Qianmu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan menemukan gua yang berbeda untukmu besok. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan tekad. Dia jelas tidak akan membiarkan Wang Lin berbicara lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke rumahnya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia terbang kembali ke guanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika pria parubaya tidak datang untuk mengganggunya, itu berarti pria parubaya itu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun, jika pria parubaya itu menyerah pada keserakahan dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Itu benar-benar sunyi di larut malam ketika pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Dia memandang gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Bab 379 Pemulihan Gila. Dia telah terjebak pada tahap awal formasi inti untuk waktu yang sangat lama, itulah sebabnya dia diusir dari sekte dalam untuk menjadi pelayan bagi murid sekte luar. Kecepatan kultivasi Wang Lin memberinya secercah harapan. Sekte tidak peduli dengan hidup dan mati murid sekte luar sama sekali, jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Orang ini juga seorang kultivator nakal, jadi setelah dia meninggal, tidak ada yang akan mencarinya. Qianmu, jangan salahkan aku. Menyalahkan diri sendiri karena berkultivasi terlalu cepat. Jika saya menunggu sampai Anda mencapai tahap formasi inti, akan sulit untuk berurusan dengan Anda, tetapi saat ini akan sesederhana melambaikan tangan saya. Petik 2. Pria parubaya itu terbang menuju gua Wang Lin dan tiba di luar gua dalam sekejap mata. Lingkungannya benar-benar sunyi dan pria parubaya itu tercengang. Biasanya, ketika seseorang dalam kultivasi pintu tertutup, pintu akan sepenuhnya tertutup, tetapi pintu Wang Lin hanya setengah tertutup. Setelah menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan batu giok untuk membuka pintu, pria parubaya itu dengan berani memasuki gua. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak berpikir kultivator pembentukan yayasan tahap akhir akan menjadi tandingannya, jadi dia memasuki gua. Saat dia memasuki gua, dia melihat Wang Lin duduk di tempat tidur dengan tenang menatapnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan tanpa sepatah kata pun tangannya membentuk segel. Dia diam-diam menembakkan sinar energi spiritual ke arah Wang Lin. Dia tidak ingin membunuh Wang Lin sekarang. Dia ingin menangkapnya dan menanyainya sebelum mengakhiri hidupnya. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi mengejek. Dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan bendera larangan. Dia mengibarkan bendera dan kemudian seberkas cahaya pembatasan ditembakkan darinya dan bertabrakan dengan sinar energi spiritual. Energi spiritual segera runtuh. Kamu sedang mendekati kematian. Pria parubaya itu mencibir dan meludahkan pedang sepanjang 3 inci. Dia memegang pedang dan menyerbu ke arah gas pembatas. Dalam pikirannya, tahap akhir yayasan pendirian junior ini tidak bisa menahan kekuatan pedang terbang ini yang telah disempurnakan oleh inti emasnya. Tapi senyumnya membeku. Saat pedang terbang menyentuh gas pembatas, suara retakan bisa terdengar. Pedang itu patah menjadi 2 tepat di tengah. Wang Lin, yang berada di ranjang batu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika saya mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Wajah pria parubaya itu pucat dan dia batuk darah. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk pergi, tetapi gas pembatas dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya kembali. Pria parubaya membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi setelah tamparan dari Wang Lin, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan batuk seteguk darah bersama dengan beberapa gigi yang patah. Saya dari Sekte Pemurnian Jiwa, pria parubaya itu ketakutan karena rasa sakit. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin menamparnya lagi. Sedikit kegilaan memasuki mata pria parubaya itu. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Aku akan berjuang sampai akhir. Pria parubaya itu berteriak, dan kemudian retakan muncul di inti emasnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin. Akan sia-sia jika inti emasmu meledak. Wang Lin mengibarkan bendera pembatasan di tangannya dan 3 cabang gas pembatas segera ditembakkan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki tubuh pria parubaya dan melilitkan inti emasnya. Yang mengejutkan pria parubaya itu, inti emasnya robek dari tubuhnya. Wang Lin meraih inti emas dan menelannya. Tubuh pria parubaya itu bergetar. Dia batuk darah dan tubuhnya melemah. Dia berteriak di dalam hatinya, dia tidak berada di tahap pendirian yayasan. Dia bukan kultivator pendirian yayasan.
Petik 2. Semua energi spiritualnya terkuras dari tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berhasil mengeluarkan, "Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak pantas untuk tahu." Wang Lin tiba di depan pria parubaya dan menunjuk ke alisnya. Mata pria parubaya itu melebar sebelum kehilangan warnanya dan dia jatuh. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membunuh, tetapi orang ini memaksanya. Dia memukul tubuh pria parubaya itu dengan tangannya dan seluruh tubuh menjadi abu dan menghilang. Wang Lin keluar dari gua dan menuju gua 743. Di luar gua 743, Wang Lin melambaikan tangannya untuk menembak batasan di pintu. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menuju ke pintu. Saat dia menyentuh pintu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam gua 743. Alasan dia bisa melewatinya adalah karena batasan itu. WHO. Terengah-engah datang dari dalam gua. Pria yang tampak seperti tukang daging itu sedang duduk di ranjang batu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Wang Lin, dia menjadi marah, tetapi dia tiba-tiba merasa seperti air dingin sedang disiramkan padanya. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah masuk melalui pembatasan, jadi satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah teleportasi. Senior, suaranya bergetar. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin menunjuk ke alis pria yang tampak seperti tukang daging itu, menyebabkan dia pingsan. Setelah melempar orang itu ke samping, Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihatnya. Matanya tertuju pada dinding kanan. Tak lama kemudian, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul. Dia menunjuk ke dinding dan pedang terbang itu memotongnya. Suara batu yang dihancurkan memenuhi ruangan dan segera, sebuah lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang muncul. Wang Lin memasuki lubang setelah pedang terbang itu. Dengan pedang terbang membuka jalan, Wang Lin mengikutinya. Terowongan itu berjalan lebih dari 300 kaki, dan di ujung terowongan ada ruangan yang bercahaya emas. Deposit biji Vena Roh. Mata Wang Lin berbinar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menunjuk ke pedang terbang, yang mengeluarkan himne seolah-olah memiliki kecerdasan, dan dengan cepat kembali melalui terowongan. Dalam sekejap mata, ia tiba kembali di gua 743 dan menusuk ke tanah di sebelah pembudidaya yang mirip tukang daging. Pedang itu langsung meledak berkeping-keping yang membentuk batasan, menjebak pembudidaya yang seperti tukang daging di dalamnya. Wang Lin menekan dinding di pintu masuk dan dinding terowongan mulai bergerak. Segera, terowongan di belakangnya menghilang tanpa jejak. Bahkan melihat dari dalam gua 743, orang tidak akan bisa melihat sesuatu yang salah. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia membatasi deposit biji Vena Roh. Ini adalah batasan yang sama yang dia gunakan untuk masuk ke dalam gua 743. Dia menyerbu ke dalam deposit dan muncul kembali jauh di dalamnya. Sekarang dia berada di kedalaman gunung. Ada endapan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Energi spiritual ini tidak dapat langsung diserap oleh para kultivator karena terlalu banyak ketidakmurnian di dalamnya. Itu perlu diubah sebelum pembudidaya dapat menyerapnya. Namun, ini hanya berlaku untuk pembudidaya tingkat rendah, jadi Wang Lin tidak peduli sama sekali. Kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga menciptakan tekanan yang mirip dengan apa yang dapat diciptakan oleh para pembudidaya yang kuat. Namun, ini semua hanyalah energi spiritual alami, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dipancarkan oleh seorang kultivator. Wang Lin segera terpengaruh oleh tekanan itu begitu dia menerjang masuk. Tekanan ini terasa seperti seluruh gunung yang menekannya. Namun, gunung ini tidak hanya menekan dari atas. Itu menekan tubuh Wang Lin dari semua sisi. Akibatnya, suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Alih-alih khawatir, Wang Lin justru sangat bahagia. Inilah tekanan yang dia cari. Di bawah tekanan ini, dia bisa merasakan jiwa asalnya yang hancur mulai terbentuk kembali. Aku akan pergi jauh-jauh. Dia menamparkan tas pegangannya dan 3 batu roh berkualitas tinggi terbang keluar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan raungan dan kemudian 3 batu roh kualitas terbaik semuanya meledak. Sejumlah energi spiritual yang gila meledak dan menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Tekanan yang dirasakan Wang Lin tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat.
Wang Lin berdarah dari lubangnya, tapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Masih butuh sedikit lagi. Wang Lin mengatupkan giginya dan dua batu roh kualitas terbaik muncul dan meledak. Seolah-olah menambahkan sesendok air ke dalam minyak mendidih, urat roh menjadi gila. Tekanan pada tubuh Wang Lin meningkat pesat. Di bawah tekanan yang kuat ini, potongan-potongan jiwa asal Wang Lin yang hancur perlahan-lahan mengembun seperti pecahan cermin yang disatukan kembali. Pada saat yang sama, jumlah energi spiritual yang tak terbayangkan memasuki tubuh Wang Lin. Bahkan domain teh dan segel tidak bisa menghentikannya. Kultivasi Wang Lin mulai pulih dengan sangat cepat. Terobosan ke puncak tahap akhir pendirian yayasan. Formasi inti, selesai. Terobosan ke formasi inti tahap awal. Terobosan ke tahap tengah. Terobosan ke tahap akhir. Terobosan ke awal tahap Naschen Soul. Inti Vena Roh mulai redup dan endapan batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. 10 napas. Hanya 10 napas. Hanya dalam waktu 10 napas, semua pohon yang tumbuh di gunung itu layu. Seluruh pembuluh darah roh di dalam gunung meredup dan menghilang hanya dalam 10 napas waktu. Seluruh gunung sekarang menjadi vena roh yang tidak berguna. Pada saat ini, ribuan murid sekte luar yang berkultivasi di dalam gunung ini membuka mata mereka. Mereka semua memperhatikan bahwa energi spiritual di dalam kamar mereka menghilang. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari bawah mereka, menghisap energi spiritual di dalam tubuh mereka. Ketakutan, semua murid sekte luar menggunakan berbagai metode untuk meninggalkan gua. Mereka tidak lagi berani tinggal di dalam diri mereka. Di pembuluh darah roh jauh di dalam gunung, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gunung. Ada murid sekte luar di sekelilingnya. Mereka semua berbicara dengan keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Yang bisa didengar Wang Lin hanyalah spekulasi tentang peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Adapun kultivator seperti tukang daging itu, Wang Lin mengendalikan pedang yang hancur untuk melepaskan batasan untuk membiarkannya keluar. Ketika pembudidaya seperti tukang daging melihat Wang Lin, dia segera menjadi ketakutan. Namun, dengan satu tatapan dingin dari Wang Lin, dia segera menjadi hormat dan tidak lagi berani bersuara. Tepat pada saat ini, pandangan diarahkan padanya. Dia menoleh dan melihat wanita cantik itu menatapnya dengan senyum ramah. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita ini. Dia menatap dingin padanya dan kemudian menarik pandangannya. Puncak dari tahap tengah Naschen Soul. Saya tidak menyangka tindakan saya barusan akan memungkinkan saya pulih ke tingkat kultivasi ini. Dan seiring dengan ini, jiwa asalku mulai pulih. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, sekarang saya dapat menggunakan domain saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya tenang. Namun, dibandingkan dengan semua ini, pengalaman hidup sampai mati dan mati untuk hidup yang dia peroleh bahkan lebih penting. Perubahan besar di gunung menarik perhatian sekte dalam. 3 orang keluar. Salah satunya adalah sesepuh berambut putih yang mengeluarkan tekanan bahkan tanpa marah. Dia berteriak, "Kalian semua, diam." Bab 380 Pencarian. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Orang tua itu berteriak, "Di mana Liu Fulin?" Setelah sekian lama, tidak ada yang menanggapi. Orang tua itu mengerutkan kening, lalu dia melihat kedua di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Liu Fulin adalah pria parubaya yang serakah. Adapun ketiganya, mereka adalah murid dalam dari sekte pemurnian jiwa dan juga diaken dari sekte luar. Mata Wang Lin sedikit berbinar. Orang tua itu berada di tahap awal Naschen Soul sementara dua lainnya sama-sama berada di tahap akhir dari Core Formation. Mereka bertiga terbang ke gunung, tetapi hanya lelaki tua itu yang terbang. Dia memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan tetapi bahkan lebih dipenuhi dengan keterkejutan. Mata orang tua itu berbinar dan dia berteriak, "Kalian murid sekte luar bisa berkultivasi di sini. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk pergi." Kemudian dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan melemparkannya. Batu giok berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sekte bagian dalam. Mayoritas murid sekte luar terkejut, tetapi ada beberapa yang duduk dan berkultivasi. Wang Lin adalah salah satunya. Dia duduk di pohon raksasa dan membudidayakannya. Setelah lelaki tua itu tiba, dia dengan hati-hati memindai setiap murid sekte luar.
Ketika dia pergi ke gunung dengan sesama anggota sekte sebelumnya, mereka ketakutan saat mengetahui bahwa seluruh pembuluh darah roh telah terbuang percuma. Ketika mereka masuk jauh ke dalam pembuluh darah roh dan mencapai biji, biji berubah menjadi debu saat mereka menyentuhnya. Ini terjadi ketika energi spiritual disedot keluar terlalu cepat. Semua ini sangat aneh. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini terjadi sejak sekte pemurnian jiwa dibentuk. Tatapannya menyapu masing-masing murid satu per satu. Dia sama sekali tidak berhenti pada Wang Lin. Di matanya, Wang Lin baru pada tahap akhir dari pendirian yayasan. Dia tidak perlu diperhatikan. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sedikit, tidak ada orang di bawah tahap formasi jiwa yang dapat melihat melalui kultivasinya. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya terbang keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Saat mereka mendarat, sinar cahayanya menjadi 10 orang. Di antara mereka adalah 5 pembudidaya jiwa baru lahir sementara sisanya setidaknya pada tahap pertengahan formasi inti. Salah satu sarjana parubaya berada di tahap akhir jiwa baru lahir. Dia mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin seperti hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Saat dia muncul, sekitarnya segera menjadi dingin. Matanya seperti kilat saat dia dengan dingin melihat ke gunung dan berkata, "Kakak magang junior, apa yang sebenarnya terjadi bagimu untuk mengirim giok itu?" Orang tua dari sebelumnya segera menjadi hormat dan berkata, "Kakak magang senior ketiga, urat roh di gunung ini tersedot kering dalam sekejap. Saya curiga itu ada hubungannya dengan murid sekte luar ini." Petik 2. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia berteriak, "Tutupi sekeliling. Jika ada yang berani pergi, bunuh mereka. Saudara magang junior, ikuti saya ke atas gunung untuk bertemu dengan Master Sekte." Petik 2. Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah sekte dalam. Orang tua itu dengan cepat mengikuti dan mereka berdua memasuki sekte dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan dingin menatap para penjaga. Jika dia memanggil monster nyamuk, dia akan bisa melarikan diri dalam sekejap. Namun, binatang buas itu adalah pilihan terakhirnya, dan dia tidak ingin melepaskan tanah kultivasi yang begitu bagus. Meskipun jiwa asalnya telah pulih sedikit, itu belum sepenuhnya direformasi. Dia mencoba memanggil manik-manik penentang surga tetapi tidak bisa. Wang Lin merenung sebentar dan tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Beberapa cahaya datang dari cakrawala saat matahari muncul, menutupi daratan dengan kehangatan. Cahaya menghilangkan kegelapan. Saat lingkungan secara bertahap menyala, sarjana parubaya itu terbang keluar dari sekte dalam. Mengikuti di belakangnya ada 9 orang. Kesembilan dari mereka mengenakan jubah merah. Usia mereka bervariasi, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang besar dan penuh dendam. Melihat mereka dari kejauhan, di depan cahaya matahari, sepertinya mereka dikelilingi oleh api iblis yang mencapai langit. Dengan ekspresi muram, sarjana parubaya itu berteriak, bagi menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan semua mengaktifkan teknik pada saat bersamaan. Gas merah mengalir dari lengan baju mereka dan mengelilingi masing-masing dari ribuan murid sekte luar yang berdiri di luar. Murid sekte luar dibagi menjadi 10 kelompok bertentangan dengan keinginan mereka. Bersama dengan pria parubaya, masing-masing dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid sekte luar satu per satu untuk diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun. Mereka hanya menunjuk ke alis setiap murid sekte luar dan beberapa napas kemudian mereka akan beralih ke orang berikutnya. Wang Lin dibagi menjadi kelompok ketiga. Matanya tenang tanpa sedikit pun kepanikan atau ketidaknormalan. 9 orang berbaju merah ini semuanya hanya di tahap tengah jiwa baru lahir, jadi Wang Lin tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Setiap kali seorang murid sekte luar lewat, mereka akan menghela nafas lega. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitarnya semakin menindas. Tepat pada saat ini, seorang kultivator berjubah hijau di kelompok keempat bergerak seperti kilat dan berusaha melarikan diri. Murid sekte di sekitarnya terus-menerus berjaga-jaga, jadi saat orang ini mencoba melarikan diri, seorang murid formasi inti bergerak untuk mencoba menghentikan orang itu. Skram! Pembudidaya berjubah hijau berteriak, saat dia melambaikan tangannya, menciptakan kekuatan yang kuat. Murid formasi inti mengerang dan tubuhnya didorong ke samping.
Tanpa sepatah kata pun, kultivator berjubah hijau berbalik dan bergegas menuju pembukaan. Tepat ketika dia akan berhasil keluar, kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 4 mengulurkan tangan dengan tangannya. Kembali. 5 sinar cahaya hitam tiba-tiba keluar dari jarinya. Mereka bergerak seperti kilat dan dalam sekejap mata dibor ke tubuh kultivator berjubah hijau. Kultivator berjubah hijau mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan tubuhnya menjadi lembut. Kultivator berjubah merah menyeretnya kembali dan melemparkannya ke ruang terbuka di tengah semua kelompok. Setelah itu, kultivator berjubah merah bahkan tidak melihat ke kultivator berjubah hijau dan berkata, "Orang selanjutnya, ayo." Semua murid sekte luar dipenuhi dengan ketakutan, terutama yang datang dengan niat buruk. Wajah mereka menjadi jelek saat melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, mata kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 8 menyala saat dia melihat murid berwajah pucat di hadapannya yang memiliki ekspresi seperti dia memohon belas kasihan. Kultivator berjubah merah menangkap murid itu dan melemparkannya ke lubang di tengah semua kelompok. Jumlah orang di tengah secara bertahap meningkat. Sekarang ada lebih dari 30 dari mereka. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok ketiga melemparkan murid di hadapannya ke tengah dan perlahan-lahan sedih. Ini biasanya hanya dilakukan untuk murid yang memasuki sekte dalam, tetapi hari ini itu digunakan pada Anda, murid luar, jadi Anda harus semua merasa bangga. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi hatinya terkejut. Sekte pemurnian jiwa memiliki begitu banyak murid sekte luar yang datang dengan niat buruk, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari inspeksi semacam ini. Adapun kultivator seperti tukang daging yang awalnya berada di Gua 743, Wang Lin tidak mengkhawatirkannya. Dia sudah menempatkan batasan pada kultivator itu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin telah turun, kompleksitas pembatasannya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh para pembudidaya jiwa baru lahir ini. Di mata Wang Lin, orang ini cukup menarik. Meskipun pembudidaya seperti tukang daging berada pada tahap akhir pendirian yayasan di permukaan, dia benar-benar berada di tahap formasi inti semu. Tapi itu tidak terlalu aneh bagi murid sekte luar untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Kamu, ayo. Pembudidaya berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 5 menunjuk ke pembudidaya seperti tukang daging. Tubuh pembudidaya seperti tukang daging bergetar saat dia dengan cepat naik. Kultivator berjubah merah menunjuk ke alis pembudidaya yang seperti tukang daging dan kemudian, setelah beberapa detik, dia melambaikan tangannya. Kultivator seperti tukang daging itu menghela nafas lega dan tidak berani melihat Wang Lin. Dia saat ini dalam keadaan shock dan kebingungan. Ketika jari itu mendarat di alisnya, dia merasakan sesuatu yang dingin memasuki tubuhnya. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang menelusuri ingatannya. Perasaan ini hilang begitu datang. Sebelum dia bisa dengan jelas merasakan apa itu, energi dingin pergi. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 3 menunjuk ke alis Wang Lin, lalu tak lama setelah dia berkata, selanjutnya. Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Lebih dari 1.000 murid diinspeksi pada siang hari. Lebih dari 100 dari mereka telah dilempar ke tengah. Pria parubaya itu melemparkan orang terakhir ke tengah dan bertanya, apakah kalian menemukan sesuatu? Salah satu kultivator berjubah merah dengan dingin berkata, selain orang-orang ini yang memiliki tujuan sendiri, tidak ada yang berhubungan dengan masalah tadi malam. 9 pembudidaya yang tersisa semuanya menggelengkan kepala. Sarjana parubaya itu merenung sedikit sebelum memesan, kalian murid sekte luar pergi berkultivasi di pegunungan lain. Akan ada seseorang yang akan memberikan kamar untuk Anda masing-masing. Petik 2. Murid sekte luar yang lulus ujian semua dengan hormat membungkuk sebelum terbang menuju pegunungan yang berbeda. Adapun lebih dari 100 pembudidaya di tengah, tidak ada yang melirik mereka dan tidak ada yang peduli tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Wang Lin diberi sebuah gua di gunung yang sedikit lebih kecil di dekatnya. Dia duduk di dalam gua berkultivasi, matanya berbinar sepanjang waktu. Kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan jiwa baru lahir. Meskipun efek menyerap Venaro itu bagus, itu terlalu berbahaya. Jika saya melanjutkan, saya mungkin memancing pembudidaya formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Saya sudah menarik perhatian mereka, jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu besar. Namun, ketika saya menyerap Venaro,
saya menemukan bahwa ada vena roh utama yang lebih besar di dekatnya. Vena roh yang saya serap hanyalah sebuah cabang. Petik 2. Vena roh utama itu harus berada di bawah sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, saya seharusnya bisa memulihkan kultivasi saya sekaligus. Pada saat itu, bahkan jika saya ketahuan dan seorang kultivator transformasi jiwa datang, saya masih bisa melarikan diri. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Wang Lin sedikit merenung. Dia tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terletak di negara budidaya peringkat 5, yang berarti ada pembudidaya transformasi jiwa di sekte tersebut. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil keputusan.